Silakan Ustaz. Melayu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah inti dari agama. Karena seluruh ajaran agama bersumber dari Al-Qur'an. Dengan kita berusaha memahami, mengamalkan, menjaga, mengajarkan, maka sesungguhnya kita menegakkan agama Islam. Dan orang yang jauh dari Al-Quran, maka sesungguhnya dia tidak menegakkan agama Islam. Karena tolak ukurnya kuatnya seorang orang itu terhadap keislamannya, kita bisa melihat sebagaimana dekatnya dia dengan kitabnya. Maka dalam surah Al-Furqan, Rasulullah itu ketika berdoa, sampai meneteskan air mata, dan salah satu kekhawatiran beliau di dalam doanya adalah ketika umatnya jauh dari Al-Quran. Faqala ar-rasulu ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, aku khawatir kalau nanti ketika sudah tiada aku, umat-umatku yang jauh dariku semuanya jauh dari Al-Quran. Dan inilah salah satu kekhawatiran Nabi Muhammad SAW kepada umatnya ketika umatnya itu jauh dari Al-Quran. Maka beruntung sekali kita ibu-ibu semuanya, Allah berikan kita rizki bisa dekat dengan Al-Quran. Karena rizki ini tidak semuanya Allah berikan kepada setiap makhluknya. Hanya orang yang ada niat, hanya orang-orang yang betul-betul berusaha untuk meluangkan waktu, maka dia akan diberikan rizki untuk bisa membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan. Allahumma rzuqna tilawatahu. Ya Allah, berikan aku rizki tilawatahu, untuk membacanya, memahaminya dan mengamalnya. Apa itu Al-Quran? Ana al-laili wa ana an-nahar. Mau pagi, siang, sore maupun malam. Alhamdulillah ibu semuanya, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dekat dengan kitab yang mulia, Al-Quranul Karim, bacaan yang mulia. Maka sesungguhnya orang yang dekat dengan Al-Quran tersebut, maka dia dekat dengan kemuliaan. Dan sebaliknya, ketika dia jauh dari Al-Quran tersebut, maka dia jauh dari kemuliaan. Ketika kita membuka awal-awal sekali di dalam surah Al-Baqarah, pertama Allah yakinkan kita, dzalikal kitabu la raiba fihi. Quran yang kita pegang ini sebenarnya tidak ada keraguan. Semua informasinya akan benar terjadi. Semua yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tidak akan ada dapat keburukan. Kemudian setelah itu Allah gambarkan bagaimana kisah-kisah umat terdahulu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kenapa mereka itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikutuk menjadi kera. Salah satunya ketika mereka jauh dari Quran. Bukan itu saja, bukan jauh dari Quran, jauh terhadap kitab Taurat dan Injil ketika pada masa itu.
Maka itulah gambaran, sudah Allah berikan contohnya. Maka ini sebenarnya ketika kita mengambil pelajaran dari kisah terdahulu, bagaimana ketika umat itu jauh dari kitabnya, maka Allah datangkan kesengsaraan, kesusahan, kesempitan. Maka sebaliknya orang yang dekat dengan kitabnya, Allah akan dekatkan dia dengan keberhasilan. Allah dekatkan dia dengan kebahagiaan. Allah dekatkan dia dengan kesenangan, dengan kegembiraan, dengan kejayaan. Maka sangat beruntung sekali ketika kita bisa mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Maka ibu-ibu semuanya yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 2 orang kita mungkin pembukaan dulu sambil nunggu yang lain ya Bu ya. Kenapa terkadang ketika kita baca Quran suka ngantuk atau baru sedikit langsung terasa capek, terasa malas ketika ada majelis Quran sepertinya kurang gairah, kurang bersemangat, tidak seperti majelis-majelis yang lainnya. Maka ketika itu salah seorang sahabat Nabi yang sangat cinta terhadap Al-Quran. Siapa sahabat Nabi yang sangat cinta sekali terhadap Al-Quran? Salah satu sahabat adalah Utsman bin Affan. Bagaimana kecintaan Khalifah Utsman bin Affan terhadap Al-Quran? Beliau itu kalau sholat malam, Ibu, sholat malam, sholat tahajud, 1 rakaatnya itu bisa langsung khatam Quran. Bayangkan Ibu, kita mungkin 1 tahun baca atau 1 bulan belum tentu bisa mengkhatamkan Quran dari awal hingga akhir. Tapi Khalifah Utsman bin Affan dalam 1 rakaat itu langsung bisa selesai khatam Quran. Ini pertanda bukti cintanya beliau itu merasa ketika baca 1 ayat merasa tidak puas. Maka para sahabat yang lain bertanya, apa yang membuatmu wahai Khalifah Utsman bisa bertahan membaca Al-Quran begitu lamanya, tidak merasa capek, tidak merasa ngantuk, tidak merasa bosan? Maka apa yang dijawab oleh Khalifah Utsman bin Affan? Qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubuna," kalau seandainya hati kita bersih, lamma syabi'at min kalami rabbina. Kalau hati kita bersih pasti tidak akan pernah bosan, pasti tidak akan pernah puas, pasti tidak akan pernah merasa capek atau letih ketika kita membaca Al-Quran. Jadi kalau dari hadis ini, 1 jawabannya kenapa membuat kita bosan, kenapa membuat kita capek, kenapa membuat kita malas, faktor hati. Kalau hati kita sehat, kalau hati kita nyaman, kalau hati kita bersih, pasti kita akan bertahan terus bisa membaca Quran, tidak akan pernah merasa malas dan bosan. Contoh sederhana saya umpamakan. Bu Sari pergi ke restoran yang paling mahal di Ku'mi Malaysia. Kemudian pasti makanannya enak-enak, namanya mahal. Yang masaknya bukan orang sembarangan. Kemudian dari rumah perut lapar. Tapi ketika datang ke restoran tersebut, sedang sakit gigi, sedang sariawan, kira-kira apa rasa makanan yang mungkin harga makanan itu mungkin ribuan ringgit 1 piringnya terasa enak atau tidak? Tidak enak. Nggak bisa ngunyah, nggak bisa nelen. Iya. Quran itu diumpamakan di dalam hadis ma'adabatullah, hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidangan di dunia saja itu bisa membuat kita bahagia. Hidangan di dunia saja berbagai macam ragamnya. Dan kalau kita itu paling mahal dan paling enak, kita akan senang. Tapi kalau seandainya kita datangnya dengan bibir yang sariawan, gigi yang sakit, lidah yang pecah-pecah, maka semahal apapun makanan yang dihidangkan di restoran tersebut tidak ada artinya. Begitulah sebenarnya Al-Quran. Quran itu hidangan dari Allah, santapan yang luar biasa dari Allah. Tapi kalau kita datangnya dengan hati yang kotor, hati yang sakit, maka sesungguhnya tidak akan kita rasakan dampak dari Al-Quran yang kita baca. Maka
Salah satunya bagaimana agar hati kita bersih, luruskan niat, bersihkan hati, maka insya Allah dari Al-Quran yang kita baca itu akan terasa dampaknya. Kenapa bertahun-tahun sudah baca Quran, sudah mempelajari Quran, kok belum ada rasa dampaknya dalam kehidupan? Hanya sekedar baca, kemudian setelah baca mungkin timbul malas, timbul bosan. Maka satu jawabannya, harus kita cek lagi bagaimana hati kita terhadap Al-Quran. Maka ketika baginda Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, menerima wahyu Al-Quran, salah satu tandanya, apa yang Allah dahulu lakukan kepada Nabi Muhammad SAW? Dibersihkan hatinya. Pernah dengar ya Bu ya, di belah dada Nabi Muhammad ya Bu ya, kisah itu Bu ya, ketika beliau masih remaja, dada beliau dibelah, dibersihkan hatinya oleh malaikat. Salah satunya untuk apa? Untuk mempersiapkan menyimpan Al-Quran dalam hatinya. Maka inilah penting. Ketika hati bersih itu, maka pikiran juga akan bersih. Jadi faktor hati itu sangat mempengaruhi sekali ketika kita berinteraksi kepada Al-Quran. Itu saya umpamakan tadi seperti makanan. Kemudian saya umpamakan lagi Al-Quran. Kenapa Quran itu tidak berdampak dalam kehidupan kita, tidak membekas di dalam kehidupan kita? Quran itu ibarat bibit unggul. Quran itu ibarat tanaman yang sangat baik. Tapi kalau menanamnya di tanah yang tandus, tanah yang gersang, kira-kira bibit yang unggul itu akan mendapatkan hasil yang baik atau tidak? Tidak, Ustaz. Mungkin dia akan mati, padahal bibitnya yang paling baik. Begitu juga, Quran itu adalah bibit yang unggul, bibit yang sangat mahal. Kalau ditanamnya di tempat yang subur, maka dia akan semakin bagus hasilnya. Tapi kalau ditanam di tanah yang tandus, maka mungkin pohonnya akan mati, tidak akan berdampak apa-apa. Maka begitu juga, kalau seandainya kita membaca Quran, hati kita hidup, hati kita sedang betul-betul dekat dengan Allah, ditambah lagi membaca Quran, maka Al-Quran yang kita baca akan berdampak dalam kehidupan kita. Itulah dikatakan oleh Al-Quran. Kalau kita melihat dalam surah Qaf, ayat yang ke-37, surah yang 50, surah ke-50 ayat ke-37, yuk. Kalau kita buka. Ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika ladzikra. Dan sesungguhnya pada waktu yang demikian itu pasti terdapat peringatan. Maksudnya apa? Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya pada Al-Qur'an, nama lain dari Quran adalah Az-Zikr. Maksud peringatan di sini adalah Quran. Peringatan, Al-Quran itu adalah nasihat, Al-Quran itu adalah hidangan, Al-Quran itu adalah wejangan, Al-Quran itu menjadi obat. Bagi siapa? Al-Quran itu baru bisa berdampak seperti itu. Liman kana lahu qalbun. Bagi orang yang mempunyai hati. Hati yang bagaimana? Hati yang hidupkah? Atau hati yang rusak? Maka kalau tadi saya katakan ibarat hati itu adalah tanah, kemudian Quran itu adalah tanaman, bibit yang unggul, maka hati kita atau betul-betul hati yang hidup, maka Al-Quran itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Au alqas sam'a wa huwa syahid, atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan mereka menyaksikannya. Jadi itulah Al-Quran itu baru berdampak ketika memang hati kita sedang hidup, hati kita sedang bersih. Jadi jawabannya kenapa terkadang kita malas, terkadang kita tidak mau dekat dengan Quran. Cek hati kita, mungkin hati kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibu, dalam kehidupan ini tidak akan pernah manusia itu keluar dari masalah. Siapapun, mau dia ulama besar, mau dia ustadz, mau dia pejabat, mau dia ibu rumah tangga, pemimpin keluarga, anak SD sekalipun, anak SMP sekalipun, pasti akan selalu menemukan masalah dalam kehidupannya.
Anak SD mungkin masalah di sekolahnya ada PR atau apa semuanya. Anak SMP juga mereka akan menemukan masalah mungkin dengan teman-temannya, dengan yang lainnya. Kita mungkin selaku ibu rumah tangga ada masalah bagaimana mendidik anak, bagaimana juga membesarkan anak. Suami juga bagaimana mencari nafkah di luar sana, pasti terkadang menghadapi masalah-masalah. Maka manusia itu tidak akan pernah lepas dari masalah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan sekali-kali kalian mengatakan bahwa kalian telah beriman sebelum kita semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang ketika diuji, ada yang diuji manusia itu bisa keluar dari ujiannya dengan kebaikan. Tapi terkadang ada orang yang ketika diuji, dia tidak bisa keluar dari ujian tersebut, malah mendapatkan keburukan. Maka ketika kita dekatkan dengan Quran, ada masalah besar, selalu dekat dengan Quran. Kalaupun seandainya setelah baca Quran, Ibu, masalah kita juga belum selesai. Kan Quran inilah kunci agar kita keluar dari masalah. Paling tidak apa yang kita dapatkan ketika masalah kita belum selesai, paling tidak hati jadi tenang. Itu saja. Masalah besar sekali yang harus kita hadapi. Nggak tahu bagaimana cara keluarnya. Paling tidak dekat dengan Quran, hati jadi tenang. Kalau hati tenang, bagaimana yang terjadi, Bu? Pikiran juga tenang. Kalau pikiran sudah tenang, pasti kita tidak berpikir yang aneh-aneh, tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Maka hati itu sebagai kunci, menyalurkan kepada pikiran, menyalurkan kepada tindakan, menyalurkan kepada ucapan. Paling tidak yang lainnya bisa terjaga dengan baik. Tapi kalau hati sudah gelisah, maka pikiran juga akan tidak baik, tindakan juga tidak akan baik, akhirnya merembet kepada perbuatan yang buruk yang lainnya. Marah-marah lah, kemudian emosi, kemudian berpikir yang buruk tentang orang lain. Kenapa? Karena hatinya tidak bersih. Maka sebesar apapun masalah dalam kehidupan kita, dekatkanlah diri kita kepada Al-Quran, walaupun masalah itu belum selesai, paling tidak hati kita tenang dan tentram. Ini itu sebenarnya kuncinya, kenapa kita perlu dekat dengan Quran. Kemudian kalau kita melihat lagi, Bu, bagaimana agar kita bisa semangat selalu dalam membaca Quran. Tidak pernah henti untuk selalu belajar. Yang pertama, ketika niat sudah kita luruskan, cari tujuannya untuk apa. Sini ngaji ini untuk apa? Saya baca Quran ini untuk apa? Kalau seandainya ada motivasi yang kita tuju, pasti secapek apapun, seberat apapun mungkin aktivitas kita dalam satu hari itu, pasti paling sedikitnya kita akan luangkan untuk Al-Quran. Kenapa? Karena kalau sudah ada motivasi, kondisi apapun pasti kita akan lalui dan kita akan sempatkan untuk Al-Quran. Contoh sederhana. Kalau orang pergi mendaki gunung itu biasanya melakukannya pagi hari atau sore hari ketika mau naik gunung. Pagi, Pak. Subuh. Itu sampai di atas. Kalau mau dakinya. Oh, malam, tengah malam. Iya, malam atau sore kalau gunungan tinggi-tinggi mungkin habis Isya baru mulai naik. Iya. Kira-kira enak mendakinya naiknya itu malam atau siang hari? Siang hari. Lebih Kelihatan. nampak kalau siang hari ya, Bu ya. Ada harimau kah, ada ular kah? Nampak. Tahu di mana jalan yang harus kita lewati. Nampak jalannya. Ini yang saya injak. Oh, ini tanahnya nampaknya sepertinya kurang kuat, kalau diinjak bisa longsor. Tapi biasanya yang dilakukan orang malah tengah malam hari, dan risikonya itu lebih besar. Mau cari sunrise, Ustaz. Nah, hanya cari sunrise. Kenikmatan, kira-kira terbit matahari itu berapa menit, Ibu? Sebentar. Sebentar. Iya. Ya hitung sajalah 5 menit kenikmatan yang kita dapatkan. Tapi apa yang dikorbankan? Nggak tahu, ada serigala, ada ular, ada longsor, kemudian nggak ada lampu di jalan. Kemudian apa yang dilakukan? Menahan tidur. Malam tuh pasti nggak tidur ya, Bu ya? Nggak mungkin tidur. Ya, Ustaz, jam 2 biasanya kalau kita mau naik puncak, Ustaz. Berarti kan kita nggak tidur ya, Bu ya? Menahan rasa ngantuk yang biasanya di luar dari jam itu kita tidur. Tapi malam itu kita nggak tidur.
Kira-kira sampai atas, kalau seandainya kita ya tiba-tiba sampai di atas, tertidurlah bangunnya jam 10 pagi. Kira-kira kita kayak merasa kecewa nggak perjalanan gitu? Sampai di atas rupanya contoh jam 4, ini masih ada 2 jam lagi, nampaknya kayak matahari terbit. Tiba-tiba kebablasan, bangunnya jam 11. Kira-kira apa yang kita rasakan? Kecewa. Kecewa, karena tujuan kita tuh nggak yang seharusnya tujuan naik itu hanya melihat matahari terbit, rupanya kita ketiduran, kebablasan, seakan-akan perjalanan yang sudah capek itu meluangkan waktu kayak sia-sia. Tapi kalau seandainya kita dapat melihat matahari tersebut, tujuan kita tercapai, pasti gembira, senang, nggak bosan. Mungkin besok saya mau buat jadwal lagi lah, ajak teman-teman, ayo kita naik gunung lagi, kumpulkan teman-teman yang lain untuk naik gunung. Akhirnya semakin ramai, semakin gembira, makin senang. Begitulah sebenarnya Ibu. Ibarat baca Quran ini, kita dekat dengan Quran ini, itulah ujiannya. Jadi kalau ditanya kenapa kadang ujiannya suka malas, suka ngantuk, bayangkan seperti orang yang naik gunung. Hanya 5 menit kenikmatan, banyak yang ia korbankan. Mungkin kalau yang sudah suami meninggalkan istri dan anak, kalau dia memang hobinya manjat naik gunung. Kemudian mungkin kalau pas waktunya di luar, pas ketika kerja, bagaimana caranya bisa izin kerja sebentar, naik istirahat 1 hari, cuti kerja naik gunung, mendaki gunung, hanya lihat matahari. Sehingga apa? Capek itu bisa terkalahkan hanya ada satu tujuan. Maka sebenarnya baca Quran itu seperti itu juga Ibu. Kalau dari awal hati kita sudah bersih, niat kita sudah suci, cari tujuannya. Apa motivasinya? Untuk apa sih sebenarnya saya belajar Quran ini? Kalau sudah ada tujuannya dan motivasinya, sesibuk apapun, secapek apapun, sengantuk apapun, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar Quran. Jadi itulah kita belajar bagaimana ketika ada orang yang mendaki gunung, maka ini motivasinya. Jadi syaratnya tadi kata Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan, bagaimana kita agar tidak pernah bosan, agar terus bersemangat membaca Al-Quran, cek hati kita. Kalau seandainya berarti hari ini kita nggak tercapai targetnya, hari ini kita libur, hari ini kita malas, berarti hati kita hari ini kurang bersih. Bersihkan lagi. Maka bagaimana cara membersihkannya? Menggosoknya sehingga dia bersih lagi hati kita. Berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, insya Allah lama-lama hati akan bersih. Kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dikatakan summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Hati mereka tuh lebih keras daripada batu. Nasihat apapun yang disampaikan tidak akan pernah menembus ke hati mereka. Kenapa? Karena mereka tuh membangkang terhadap kitab mereka. Mereka sudah menutup mata dan menutup pendengaran ketika dibacakan Al-Quran. Sehingga hati mereka akan menjadi lebih keras daripada batu. Maka ibu-ibu semuanya, Nabi Muhammad itu diutus ke muka bumi. Salah satu tujuannya selain menyempurnakan akhlak mulia kepada umat-umatnya, mengajarkan akhlak yang baik. Salah satu tujuan yang lain adalah membacakan Al-Quran. Nabi Muhammad, Malaikat Jibril bacakan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bacakan ke para sahabat. Para sahabat bacakan kepada tabi'in. Kemudian para tabi'in nyampaikan kepada tabi'in. Sampai terus kepada para ulama nyampaikan kepada kita. Dari kita guru ngaji sampai lagi kepada kita. Dari kita mungkin ke anak kita terus. Sehingga Quran itu terus menyambung. Maka sebenarnya itulah adalah bagaimana sudah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada sahabat agar terus Quran itu dibacakan. Maka kalau kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 164. Imran 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah berikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memberikan karunia, memberikan kabar yang baik ketika kita diutus Rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Untuk apa Rasul itu diutus? Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka. Jadi dengan kita membacakan itu membersihkan jiwa, membersihkan hati kita, membersihkan diri kita. Dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah dan sunnah. Jadi memang Rasulullah itu diutus mengajarkan, memahamkan, mengajarkan Al-Quran dan sunnah kepada kita semuanya selaku umatnya. Maka tujuannya adalah agar membersihkan jiwa kita. Maka inilah ibu-ibu, kenapa salah satunya dikatakan orang yang baca Quran dengan baik dan benar Allah akan cinta. Innallaha yuhibbu ayyaqra'ul Quran kama unzila. Allah itu sangat cinta kepada orang yang baca Quran dengan baik dan benar. Contoh ibu-ibu punya anak. Anak itu buat salah besar. Karena itu anak ibu sendiri kira-kira akhirnya mau memaafkan nggak? Walaupun kesalahannya besar sekali. Kenapa? Karena kecintaan ibu lebih dalam dibandingkan kesalahan. Karena anak sendiri cintanya itu lebih besar dibandingkan kesalahan yang dilakukan anak. Walaupun secara kasat mata kita lihat anak itu sudah buat kesalahan yang besar, tapi kecintaan kita bisa melampaui dari kesalahan anak. Kalau Allah, kita saja selaku orang tua ketika anak melakukan salah, kita bisa maafkan, apalagi Allah yang maha rahman dan maha rahim terhadap hamba. Allah akan maafkan, Allah akan hapuskan dosa-dosa hambanya. Salah satu bagaimana caranya agar dosa kita dihapuskan oleh Allah, undanglah bagaimana Allah cinta kepada kita. Salah satunya bagaimana agar Allah cinta kepada kita. Innallaha yuhibbu ayyaqra'ul Qur'an kama unzila. Maka sesungguhnya orang yang baca Quran dengan baik dan benar, Allah akan cinta kepada mereka. Maka mudah-mudahan ibu-ibu, dengan ibu-ibu semua terus belajar mengaji, belajar tajwid agar bacanya baik dan benar, maka sesungguhnya setiap huruf yang ibu ucapkan, setiap ayat yang ibu lafazkan, itu bisa mendatangkan pahala dan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi inilah motivasi kita agar kita semangat lagi terus belajar Al-Quran. Ini sebagai pembuka saja, kita baca dulu, nanti setelah baca baru kita nanti ke tajwid. Dipersilahkan sampai ayat surah apa Bu kita bacanya? Ya, sebentar Ustaz ya. At-Taubah ayat 195 sekarang Ustaz. Taubah. P195. P195. Oh, salah. Page-nya 195. Dari yang paling atas ya Bu? Ya. Ya, Berarti dipersilakan. ayat 48 sekarang Ustaz. 48. Dipersilakan kepada Boleh saya mulai duluan Ustaz? ya, ayat ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal Bunya umur. kepanjangan Bu, bunya lebih satu ayunan saja. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur hatta ja'al haqqa. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur. Umurahat. Wa qalu wa qalab Wa qallabu lamnya berasal. Wa qallabu wa qallabu lakal umur hatta ja'al haqqu wa zaharal amrullah
وظهر أمر الله وهم كارهون. وظهر أمر الله وهم كارهون. Ini saya pause dulu ya Ustaz. Oke, Ibu kita lanjutkan sekarang materi baru kita yaitu tentang membaca tebal dan tipis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi untuk materi tajwid kita yaitu at-tafkhim wa tarqiq. Apa itu at-tafkhim? Yaitu kalau diterjemahkan artinya adalah tebal. Kemudian wa tarqiq, tarqiq adalah tipis. Jadi kalau ditanya di dalam 30 juz Al-Qur'an ada berapa yang berkaitan yang boleh dibaca tebal, yang boleh dibaca tipis, atau memang bacanya harus tebal saja, atau boleh juga dibaca tebal dan tipis. Itu terdapat pada 3 tempat dalam 30 juz Al-Quran. Ini tapi khusus untuk riwayat Hafiz. Itu yang pertama pada bacaan huruf isti'la. Di mana kalimat isti'la ini bisa kita temui ketika dahulu kita belajar sifatul huruf. Kita buka lagi ulang ke belakang, maka itulah tajwid Ibu. Selalu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita paham dengan ilmu yang sebelumnya, maka memudahkan untuk mempelajari materi-materi yang sesudahnya. Kita di sifatul huruf dulu sudah ada belajar namanya isti'la. Artinya secara bahasa terangkat. Kan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. Jadi lidah yang paling belakang itu terangkat. Hingga bunyi huruf yang menjadi lebih tinggi, lebih tebal dan berat. Nah, jadi tebal dan berat. Tadi kan tema kita tebal dan tipis. Jadi bisa tebal, tinggi dan berat. Hurufnya ada berapa? Ada 7. So, Dod, Dod, To, ini O semua. Ho, So, Do, Ro, To, Ko, Zo. O semua kalau didengar ya. Ho, Do, jadi mulutnya bulat. Ho, Do, Do, Ho, So, Do, Ro, To, Ko, Zo. Jadi berat semua. Jadi itulah huruf isti'la. Jadi kita pahami bahwa isti'la itu adalah huruf yang tinggi atau terangkat kemudian dia dibaca berat. Jadi terangkat pangkal lidahnya ke langit-langit. Kemudian yang kedua mana yang berkaitan tebal dan tipis yaitu pada huruf ro. Jadi kalau untuk membaca isti'la itu hanya ada satu saja. Tebal. Ini sebagai pembuka saja. Kemudian tebalnya terbagi 2. Jadi tebal terbagi 2. Ada tebal yang sempurna, ada yang berkurang ketebalannya. Berkurang ketebalannya. Dia masih dianggap tebal, tidak tipis, tapi kualitas ketebalannya dia berkurang sedikit. Kemudian untuk membaca huruf ro itu ada 3. Yang pertama boleh dibaca tebal, boleh dibaca, ada yang bisa baca tipis, jadi tergantung nanti rumus-rumusnya. Yang ketiga bisa dibaca tebal
atau tipis. Ini tergantung nyamannya kita. Kemudian untuk lafzun jalalah, di sini saja. Cara bacanya hanya ada dua, tebal dan tipis. Ini cara penjelasannya. Ini bagiannya, jadi untuk cara membaca tebal dan tipis di dalam 30 juz Quran itu hanya ada 3 tempat. Yang pertama pada huruf isti'la, yang kedua pada huruf ra, yang ketiga pada lafzun jalalah. Untuk huruf isti'la cara bacanya hanya satu saja, tebal. Kemudian tebalnya ini terbagi kepada dua, tebal yang sempurna dan ada ketebalan yang berkurang ketebalannya karena faktor yang lain. Dia tetap tebal tapi tidak setebal yang seperti di atas. Yang kedua itu membaca huruf ra. Cara bacanya ada 3, bisa dibaca tebal, kemudian baca tebal sesuai dengan rumus-rumusnya, dibaca tipis sesuai dengan rumus-rumusnya. Yang ketiga boleh tebal, boleh tipis, mana yang nyamannya kita membacanya. Nanti tergantung rumusnya juga. Kemudian yang ketiga lafzun jalalah. Boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Jadi 2. Sampai di sini bisa dipahami dulu Bu pembagiannya. Insyaallah Ustaz. Saya Bu ya. Kalau gitu saya lanjutkan. Sekarang kita pahami dulu apa pengertian dari tafkhim. Di dalam kitab Al-Qaulus Sadid, pengertian tafkhim menurut istilah sebagai berikut. An-nutqu bil harfi ghalidhan mumtali al-fami bisadah. Tafkhim adalah mengucapkan huruf dengan tebal. Jadi tadi kita pahami pengertian tafkhim secara bahasa tebal. Sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Jadi secara sederhana, arti tafkhim itu dalam ilmu tajwid adalah membaca tebal. Yang kedua, pengertian dari tarqiq. Apa pengertian tarqiq secara istilah? Ialah an-nutqu bil harfi nahifan ghayra mumtali'ul fami bisadah. Tarqiq adalah mengucapkan huruf dengan ringan atau tipis. Jadi tarqiq itu kalau diterjemahkan tipis. Tarqiq tebal, tafkhim tipis. Tafkhim tebal, tarqiq tipis ya. Tafkhim tebal, tarqiq tipis. Sehingga tidak sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Secara sederhana, pengertian tarqiq dalam ilmu tajwid adalah menipiskan bacaan. Kemudian ada yang ketiga, nama istilahnya adalah jawazul wajhain. Selain memiliki hukum tafkhim, jadi kalau ditanya untuk isti'la, huruf isti'la, saya tulisnya, huruf isti'la, isti'la. Huruf isti'la cara bacanya hanya ada tafkhim saja. Tafkhim. Tebal. Jadi tebalnya terbagi 2 tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, huruf ra. Huruf ra. Cara bacanya ada 3. Yang pertama at-tafkhim. At-tafkhim. Tafkhim. Yang kedua at-tarqiq. Baru yang ketiga ini tadi yang saya jelaskan, yaitu cara membaca yang ketiga jawazul wajhain. Selain memiliki hukum tafkhim dan tarqiq, huruf ra juga bisa dibaca keduanya yang dinamakan dengan jawazul wajhain. Apa itu jawazul wajhain? Adalah jawaz artinya boleh, wajhain 2 wajah. Jadi boleh dibaca dengan cara 2 cara, bisa tafkhim, bisa tarqiq. Jadi yang ketiga adalah jawazul wajhain. Jawazul
Jawazu wajhain. Wajhain. Cara bacanya huruf ra. Kemudian yang ketiga, lafzun jalalah. Lafzun al-jalalah. Lafzul jalalah. Apa itu lafzul jalalah? Adalah kalimat Allah. Bagaimana cara bacanya? Ada dua. Bisa at-tafkhim, yang kedua at-tarqiq. Ya, ini gambarannya di istilahnya ada tebal saja. Untuk huruf ra at-tafkhim, at-tarqiq, jawazul wajhain, kemudian lafzul jalalah, at-tafkhim, at-tarqiq. Ini cara bacanya. Kemudian kita masuki huruf isti'la. Apa itu huruf isti'la? Huruf isti'la dibaca tebal. Huruf isti'la itu huruf yang dibaca dengan cara mengangkat sebagian besar lidah ke bagian atas langit-langit mulut. Hurufnya kha, sad, dad, ra, ta, za, qa. Kemudian tadi dan memiliki dua tingkatan. Ada tebal yang lebih kuat, ada tebal yang lebih ringan. Intinya dia masih tebal. Sekarang kita lihat kapan huruf isti'la itu dibaca tebal dengan ketebalan yang sempurna. Yang pertama, apabila huruf isti'lanya, jadi kalau kita lihat dari baris Ibu ya, baris itu biar mudah memahaminya. Fathah, kasroh, dhammah. Ini kalau dari segi satu baris. Atau fathatain, kasrotain, dhammatain. Ini biasanya teman-temannya. Kemudian di luar dari tiga ini ada namanya sukun mati. Saya jelaskan kapan huruf isti'la, huruf yang di atas tadi dibaca yang 2467 ini khosodo, zoko dibaca tebal dengan sempurna, yaitu ketika huruf isti'lanya berbaris fathah. Contoh, karena huruf isti'la sini kho, tutup-tutup tebal. Kho, kalau tipi kan khi, lebih ringan. Kho, khi, dia lebih ringan terdengar. Kho, mana lagi huruf isti'la kho, khalaqa, tebal khalaqa, maka itu berbaris fathah. Atau huruf istilahnya berbaris dhammah, illa fi tidak ri lebih ringan, tebal terdengar. Maka kalau tadi baris ada tiga, fathah, kasroh, dan dhammah, mana baris yang belum disebutkan di sini? Baris mana yang belum disebutkan? Ini fathah dan dhammah. Baris mana yang belum disebutkan? Baris kasroh. Ketika saya gambarkan fathah, kasroh, dhammah, fathatain, dhammatain, kasrotain. Mana baris yang belum disebutkan? Berarti fathah. Maka lawannya, kapan huruf isti'la itu berkurang kualitas ketebalannya? Ketika huruf isti'la itu berbaris kasroh. Ya, ini kasroh. Qi, kalau tebal to. Ti, lebih ringan. Ti, tebal tapi lebih gampang nyebrangnya. Ti, to, tu, tebal. Tapi kalau ti lebih ringan. Lebih ringan sedikit saja. Tidak sesulit ketika fathah maupun dhammah. Jadi lawannya ketika dia fathah atau dhammah, maka dia masuk kategori ketebalan yang kuat. Tapi kalau dia berbaris kasrah, tebalnya menjadi lebih ringan. Oke Bu ya? Bisa dipahami? Kemudian, apalagi rumus keduanya?
yaitu huruf-huruf yang berbaris sukun. Kalau seandainya tadi kan huruf isti'lanya sudah jelas kalau dia fathah, kasrah atau dhammah. Sekarang kalau huruf isti'lanya berbaris sukun, berbaris mati, bagaimana cara mendeteksinya? Bagaimana cara mengetahui kalau huruf isti'lah itu harus dibaca tebal atau dibaca berkurang ketebalannya? Contoh kita lihat, ghairil maghdubi, huruf isti'lah. Yukhla. Bagaimana kita tahu huruf gha ini dibaca tebal atau huruf istilah yang sukun ini dibaca tebal? Mundur satu ke belakang. Lihat baris sebelumnya. Kalau baris sebelumnya berbaris fathah atau dhammah, maka huruf istilahnya berubah menjadi tebal. Ma, ghairil ma, ghairil ma, ma-nya berbaris fathah. Yukhla, kha-nya berbaris dhammah. Kalau memang huruf istilahnya dia berbaris sukun, maka kita mundur satu langkah ke belakang. Tapi kalau dia bukan barisnya sukun huruf istilahnya, langsung kita lihat saja menduduki baris apa huruf istilah tersebut. Kalau dia fathah dhammah maka tebal. Kalau dia kasrah tipis. Kalau dia sukun, lihat baris sebelumnya. Kalau baris sebelumnya fathah maupun dhammah maka dia tebal. Tapi kalau baris sebelumnya dia berbaris sukun, contoh ini kha huruf istilah tapi dia berbaris sukun, lihat baris sebelumnya karena dia kasrah sikhriya, maka berkurang kualitas ketebalannya. Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Bisa, Bu, ya? Ya. Kemudian Kalau Ustadz bisa. sampai di atas ini untuk yang tebal itu saja, ketika dia berbaris fathah maupun dhammah, atau ketika huruf istilahnya berbaris sukun, sebelumnya berbaris fathah ataupun dhammah. Kemudian kapan dia dibaca ringan? Ketika huruf istilahnya berbaris kasroh atau ketika huruf istilahnya sukun, lihat baris sebelumnya kasroh. Kemudian kapan lagi huruf istilah itu dibaca menjadi bacaan yang tipis, berkurang ketebalannya, dia tetap tebal tapi berkurang. Ketika huruf istilah itu nun sukun atau nun mati atau tanwin diikhfakan. Terjadi bacaan ikhfa pada huruf isti'la. Sekarang saya tanya ibu-ibu, Bu Mai, di antara huruf isti'la ini mana yang huruf ikhfa? Ditandai. Ustaz, to. Oke, mana lagi Bu? Khoi bukan ya Ustaz? Kha bukan. Tozo bukan ya Ustaz? Tozo ya. Oh, Tozo iya, kan ada 15 ikhfa itu apa lagi ya? Ya di antara yang huruf istilah ini saja. Ustaz. Ya, qaf. Berarti mana yang bukan huruf istilah? Kha bukan, Ain bukan. Ya. Berarti kalau seandainya huruf isti'la terjadi pada kondisi bacaan ikhfa, maka kualitas ketebalan huruf isti'la itu berkurang sedikit. Kenapa dia berkurang sedikit? Karena kita ingin menyamarkannya. Ketika menyamarkannya, situlah berkurang ketebalan. Contoh, al-so, ketika nun bertemu dengan sod, ikhfa. Maka di mana dikatakan dia berkurang kualitas ketebalannya? Ketika di situnya. Tapi ketika dilepas, al-so, baru sempurna ketebalannya. Ketika menyamarkan itulah dia tidak langsung menjadi tebal. Setengahnya dulu kita ucapkan. Karena kan ikhfa itu ingin bersiap-siap menyebutkan huruf ke sesudahnya. Maka ketika posisi samar dan dengung tersebut, itu membacanya tidak langsung tebal, tidak langsung sempurna ketebalannya. Mau nyebut tebal tapi belum keluar semuanya. So, baru so-nya baru dia tebal sempurna. Jadi kalau ditanya di mana posisi berkurang ketebalannya, ketika menyamarkan dan mendengungkan. Markan dan mendengungkan bacaan. Ya.
Ini penjelasan yang pertama tentang isti'la. Silakan Ibu sebelum dilanjutkan yang mau tanya tentang tebal dan tipis tentang isti'la. Kemudian tadi ada 3 tempat pembagiannya, tebal, ada yang biasa hanya 1 saja, ada yang 3, ada yang 2. Kemudian pengertian tafkhim, tarqiq, kemudian jawazul wajhain, dan bagaimana cara membaca huruf isti'la. Ada yang tebal sempurna, ada yang berkurang ketebalannya. Silakan Ibu sampai di sini mau tanya tentang materi yang sebelumnya juga boleh, yang sudah dipelajari, atau yang sekarang hari ini tentang huruf isti'la juga boleh. Silakan Ibu. Ustadz tadi yang dibaca tipis ini Ustadz tadi saya agak kurang apa yang ada dari kasroh tadi loh Ustadz. Tadi Ya, ada sila. huruf isti'lanya Bu Belum paham ya? Domas Ya, boleh paham ke bawah Ewi. Kita kenali dulu baris yang ada di dalam Al-Quran itu barisnya apa saja yang dia berteman satu kelompok. Fathah, kasroh, dhammah. Ya, ini satu paket dia Bu ya. Paham ya Bu ya? Fathah, kasroh, dhammah itu satu teman. Kemudian kalau tanwinnya apa? Satu temannya. Fathatain, kasrotain, dhammatain. Ini dari segi baris dalam Quran. Di luar dari paketan ini, dari kelompok ini, satu teman ini apa yang keluar? Dia huruf sukun. Tapi dia juga tetap namanya baris Quran juga. Sukun. Ya. Sekarang kita memahaminya dari baris ini. Karena bisanya terjadi tebal maupun tipis, itu sebenarnya mempengaruhi adalah baris. Kenapa menyebabkan huruf itu jadi tebal? Walaupun huruf ro, lafzun jalalah, huruf istilah. Yang membuat bacaan itu bisa jadi tebal, yang bisa membuat bacaan itu jadi tipis, penyebabnya adalah baris. Maka kita harus kenal dulu baris. Baris yang berteman itu apa ya? Fathah, kasroh, dhammah. Ini satu teman. Fathatain, kasrotain ini satu teman. Ini sukun sendiri. Kemudian kita lihat. Tadi kan kalau ditanya kapan huruf istilah itu bisa dibaca tebal sempurna, ketika huruf istilah yang berada 7 di atas ini berbaris fathah dan dhammah. Contoh ho, la, ko-nya tebal. Ini berbaris fathah. Kalau dhammah illa, ghurura, maka tebalnya sempurna. Nah, ketika ketebalannya sempurna, baris yang disebutkan hanya 2 baris saja. Fathah dan dhammah. Mana baris yang belum disebutkan Ibu? Kasroh. Kasroh. Maka kasroh masuknya kepada ketebalan yang lebih ringan. Tui lebih ringan. Tui. Tapi kalau to itu tebal. Nah, tui ini. Jadi dia tetap tebal tapi berkurang sedikit. Karena apa faktor yang membuat dia berkurang ketebalannya? Karena dia berbaris kasroh. Ini satu huruf yang tersebut berbaris kasroh, ini rumus yang pertama. Kemudian kita masuk yang tebal sempurna yang B-nya. Kapan lagi huruf isti'la itu dia dibaca tebal dengan sempurna? Ketika huruf isti'lanya berbaris sukun itu mati. Yang sukun itu tidak bisa menjadi tolak ukur, tidak bisa jadi patokan untuk menentukan dia tebal maupun tidak tebal. Maka yang menentukan, karena sukun itu adalah huruf yang kebaca kalau dia barisnya sukun. Kapan dia bisa terbaca huruf sukun itu? Ketika ada huruf yang sebelumnya. Nah, kita lihat huruf sebelumnya. Ada contoh ghairil maghdubi, ini huruf isti'la. Tapi huruf isti'lanya berbaris sukun, nggak bisa jadi patokan. Nah, bagaimana menentukan ini bisa jadi tebal atau tipis? Berkurang ketebalannya, lihat baris sebelumnya. Oh, mahnya huruf sebelumnya berbaris fathah. Maka nya ini dibaca tebal sempurna. Kemudian dhammah, huruf istilah berbaris sukun.
dia berbaris dhammah, maka juga dibaca tebal sempurna. Fathah dan dhammahnya sudah disebutkan. Mana baris yang belum disebutkan Ibu? Baris apa yang belum disebutkan Ibu? Kasroh. Baris kasroh, maka dia masuk kepada rumus yang kedua. Kapan berkurang ketebalannya atau huruf istilah yang berbaris sukun, ini berbaris sukun, baris mati, yang sebelumnya berharokat kasroh. Jadi ini digabungkan yang lawan yang dari di atas. Contoh, syikhri, khonya berbaris sukun, dia bisa tolak ukur, dia bisa baca tebal sempurna atau berkurang. Kita lihat baris sebelumnya, oh, karena dia berbaris kasroh, maka kualitas khonya dia berkurang sedikit ketebalannya. Syekh, tidak syekh, itu tebal. Syekh, lebih ringan dia sedikit. Oke. Mana? Paham Ustadz, alhamdulillah. Kemudian kalau ditanya kapan berkurang ke kualitas ketebalannya ketika dia terjadi pada bacaan ikhfa. Ini kan shotnya huruf isti'la, tapi dia akan terjadi pada bacaan ikhfa, maka berkurang ketebalannya sedikit. Mana saja huruf ikhfa pada huruf isti'la, tu shot, ini huruf ikhfa, dot huruf ikhfa, to huruf ikhfa, zo huruf ikhfa, qaf huruf ikhfa. Berbasis. Oke, Bu. Alhamdulillah ya. Jazakallah khair Ustadz. Silakan Ibu, ada yang mau tanya lagi untuk pelajaran sebelumnya. Bebas yang berkaitan dengan baca Quran, atau selama ini ketika baca Quran sendiri di rumah, wah ini gimana cara bacanya ya, apa ini maksudnya, boleh ditanya Ibu. Ustadz, saya kadang masih bingung tuh Ustadz kalau yang apa bacaan yang misalkan alif yang dihitung tuh misalkan depannya huruf apa baris atas apa baris bawah yang 3 rumusnya, tapi katanya kan nggak semuanya Ustadz yang 3 dihitung 3 huruf tuh barisnya apa, misalkan ngerti nggak Ustadz? Ya, maksudnya gimana Bu? Saya masih mencoba memahami. Kan di Al-Quran kan suka ada misalkan depannya tuh nggak ada barisnya Ustadz, misalkan apa ada alif Oke. terus Paham. Mungkin boleh kita lihat contohnya langsung ke Quran aja. Mungkin ini ya pertanyaan maksud Bu Novi. Saya coba dulu tebak pertanyaannya mungkin Mas. Boleh buka dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat yang sebentar ya. An-Nisa ayat ke-50 halaman 86. Bu Novi ini pakai Quran cetakan Malaysia, Madinah atau cetakan Indonesia Quran? Malaysia. Malaysia, oke. An-Nisa ayat 50 ya Ustaz? An-Nisa ayat ke-50. Ada bunyi unzur. Alifnya ada barisnya nggak punya Bu Novi? An-Nisa ayat 50. Oh iya, yang depan itu Ustaz. Nah, yang alif yang unzur ya. Ada barisnya nggak punya Bu Novi Qurannya, alifnya? Tak ada huruf itu nun. Nun lagi huruf sukun. Jadi mungkin saya tuliskan aja di layar. Ini sudah ada tampil layar kosong aku ya. Mungkin di Qurannya Bu Novi mungkin kayak gini tulisannya. Saya coba tuliskan di layar biar ibu semua bisa sama-sama memahami. Kalau di Quran Indonesia nggak ada masalah Bu Novi. Ini salah satu kelebihan Quran Indonesia. Semua barisnya ditulis. Kalau di Quran Indonesia sudah jelas tulisannya unzur. Alifnya langsung dikasih dhammah. Unzur. Ini kalau Quran Indonesia. Oh, saya tak ada. Tapi kalau Quran Madinah atau Malaysia dia gini saja. Benarnya punya Bu Novi kayak gini tulisannya. Iya. Alifnya nggak ada barisnya Ibu ya. Iya. Membacanya inzurkah, anzurkah, unzurkah. Iya. Nah, bagaimana cara menyelidikinya? Kita harus paham dulu. Dalam tatanan bahasa Arab ada namanya fi'il. Arti fi'il itu kata kerja. Ada namanya isim.
Kata benda. Kalau kata benda ini selalu dia diawali dengan fathah. Contoh Allah. Jadi kalau kalimat Allah ini kan isim, nama. Banyak kalimat Allah di awal kata, alifnya tidak ada di awalnya. Illahkah, ullahkah, atau contoh nih kalau mau Bu Novi mau lihat, ada kalimat Allah yang di awal kata tapi baca alif Allahnya nggak ada. Kita bandingkan dulu. Iya, Bu iya. Novi, ini boleh buka surah Al-Baqarah ayat yang ke ayat kursi saja. 255. Ayat berapa, Ustaz? 255 halaman 42. Jadi dibandingkan dengan yang unsur tadi. Allahul ayat kursi. Benar Ibu? Ayat kursi 255 halaman 42 kalau sama Quran. Ketemu Ibu? Halaman 42, Ustaz. Ayat kursi halaman 42 ayat ke 255. 55. Ada kalimat Allahula. Lafaz Allahnya ada alifnya nggak barisnya di awal kata? Kalau di Quran Indonesia sudah jelas dia Iya. Allah, ada alifnya. Kalau di Quran Ibu ada nggak baris alifnya? Atau gini saja langsung? Allah, alifnya nggak ada barisnya. Iya, Nggak ada baris ya Bu ya? ada baris. Bacanya gimana? Illahkah, ullahkah, atau Allah? Bagaimana bacanya? Allah. 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 Barisnya fathah. Kenapa kita tahu barisnya fathah? Karena Allah itu isim, nama atau kata benar. Nama Allah, isim. Maka dalam kaedah bahasa Arab, kalau dia kategorinya isim itu nama atau kata benda, nama-nama benda, itu maka baris awalnya adalah fathah ketika dia di awal kata. Ketika di awal kata, ingat di awal kata, Bu. Maka ini kita sudah tebak-tebak. Nah, yang jadi masalah itu adalah fiil kata kerja. Unzur ini kalau diterjemahkan, lihatlah. Ini kata benda atau kata kerja? Lihatlah. Kata kerja. Lihat, kerja. Maka ketika ini kata kerja, ini yang jadi masalah. Gimana kalau seandainya ada Quran yang ada baris awalnya? Ada dua cara. Cara yang pertama, kita bisa tebak lebih banyak jawaban yang benarnya ketimbang salahnya. Paling tidak 80% akan menemukan jawaban yang benar kalau kita tebak-tebak. Kalau kita nggak tahu bahasa Arab. Gimana cara nebaknya? Kalimat di Qurannya Bu Novi nggak ada alifnya, nggak ada barisnya. Gimana cara menebaknya? Ambil baris sebelum huruf akhir atau baris huruf ketiga. Kita hitung huruf ketiga Bu ya. 1, alif ini huruf pertama, nun huruf kedua, zo huruf ketiga. Maka pindahkan baris ketiga ini kepada alif. Unzur. Bisa dipahami Bu? Bisa, Ustaz. Itu satu rumus. Tapi rumus ini belum bisa mengantarkan bacaan yang benar 100%, tapi paling tidak lebih banyak benarnya dibandingkan salahnya. Rumus yang kedua, inilah jawaban yang akan mengantarkan benar 100%. Bagaimana caranya? Ini harus belajar bahasa Arab lagi. Ada namanya fi'il madhi. Fi'il madhi. Apa tahu fi'il madhi itu apa Ibu? Nggak tahu. Kata kerja telah lalu. Oh. Present, past tense, past kalau bahasa Inggris ya. Saya telah makan, berarti kan telah berlalu. Saya telah makan. Maka kemudian fi'il yang kedua yang berkaitan dengan kata kerja dalam bahasa fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Yang sedang, saya sedang atau saya akan. Sedang atau akan. Sedang atau akan. Jadi sedang atau akan.
Nah, gimana caranya? Kata kerja itu terkadang ada hurufnya terdiri dari 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Kalau kita paham bahasa Arabnya akan mengatakan jawaban yang benar. Contoh kalimat jalasa, artinya duduk, kata kerja. Jalasa, fi'il madinya, telah duduk. Kalau sedang duduk apa? Ya jelisu. Ya jelisu. Nah, bagaimana kita ingin tahu ketika dia pakai alif, kata perintah, ujluska, ijliska, atau ajluska. Ini sebenarnya huruf ketiga juga bisa. Ini kalau gini huruf ketiga bisa dipakai. Pindahkan huruf alif 1, 2, lamnya huruf ketiga pindahkan ke alif. Tapi kalau kita juga mengambil dari kalimat bahasa Arab, dari fi'il mudhari'nya, ini memang harus buka kamus bahasa Arab. Ambil baris sebelum huruf akhir. Apa huruf akhir? Sin. Huruf sebelumnya apa huruf akhir? Lam. Ambil baris lam ini dipindahkan ke alifnya. Tapi harus tahu bahasa Arab. Itu dia mengambil rumusnya dari fi'il mudhari. Tapi kalau seandainya kita nggak ngerti fi'il mudhari, bagaimana timbangan jalasanya jadi ya jelis, pakai rumus yang sederhana. Ambil baris huruf ketiga dimulai dari huruf awal, hitung seperti tadi unzur tadi Bu ya, unzur alif huruf nomor 1, huruf 2, huruf 3, baris ketiga ini pindahkan ke alifnya, seperti itu Ibu. Itu maksud pertanyaan Bu Novi? Iya Ustadz, betul. Tapi tadi tidak mengantarkan 100% jawabannya akan benar, tapi yang benar itu cara yang paling atas saya jelaskan, harus ngerti bahasa Arab. Tapi paling tidak akan ditemukan banyak benarnya dibandingkan salahnya, seperti itu. Oke Bu. Oke Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz. Ada lagi yang mau tanya Ibu? Mungkin materi kita hanya sampai huruf isti'la saja. Pertemuan berikutnya kita masih tebal dan tipis, kita lanjutkan tentang huruf ro dan lafzun jalalah. Baik Ustadz. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ini Bu. Baik Ustadz. Ya. Terus lagi ada tamu juga nih Bu. Oh iya ya, oke Ustadz. Gak apa-apa Ustadz, ditutup aja Ustadz. Ya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah semuanya, ini saja dapat saya sampaikan, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di KL nanti juga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih.